Hipertensi atau tekanan darah tinggi ternyata ada 8 macam loh. Yuk kenali jenis-jenis hipertensi bersama saya Dr. Reynaldo, spesialis penyakit dalam. Sebelum masuk ke jenis-jenis hipertensinya, kita harus sepakat dulu ya. Seseorang pasien akan dikatakan mengalami hipertensi atau memiliki tekanan darah tinggi kalau dilakukan pengukuran di klinik dengan kondisi yang ideal ya. Alatnya juga benar cara ngukurnya, posisi duduk pasiennya juga bagus, kondisi pasiennya juga ideal, udah istirahat dulu, nggak habis lari atau habis jalan jauh langsung ditensi. Dan didapatkan hasil pengukuran tekanan yang atas alias tekanan darah sistolik itu 140 ke atas dan tekanan darah yang bawah alias tekanan darah diastoliknya lebih sama dengan 90. Jadi bisa aja atasnya doang yang tinggi, bawahnya normal. Atau bisa juga bawahnya doang yang tinggi, atasnya normal. Atau dua-duanya tinggi. Intinya cut-off-nya 140-90. Itu baru dinamakan hipertensi. Nah, sekarang jenis-jenis hipertensi yang saya maksud itu apa? Nomor satu, kenali istilah prehipertensi. Ya, jadi tekanan darah yang normal mulai ngarah ke hipertensi itu batasannya adalah 130 sampai 139 atasnya, dan yang bawahnya 85 sampai 89. Kalau tekanan darah Anda berada di rentang itu sudah masuk kategori normal tinggi atau ada istilah lain prehipertensi. Udah mesti hati-hati. Bentar lagi bisa hipertensi kalau pola hidupnya tidak dibenerin. Jenis yang kedua, nah ini yang hipertensi paling banyak diderita orang, yaitu hipertensi esensial alias hipertensi primer. Gak tahu ujuk-ujuk mungkin faktor usia atau faktor genetik atau faktor gaya hidup, tahu-tahu blek punya hipertensi. Tadi ya kriterianya ya 140, 90 ke atas. Nah ini dibagi menjadi 3 stadium ya, 3 stadium. Yang pertama hipertensi stadium 1 itu batasnya 140 sampai 159 yang atasnya, dan yang bawahnya 90 sampai 99. Hipertensi derajat 1 ya. Nah kalau yang hipertensi derajat 2 untuk hipertensi esensial ini atasnya itu 160 sampai 179 dan yang bawahnya itu 100 sampai 109. Nah ya jadi makin tinggi tuh derajat 2. Hipertensi derajat 3, tekanan darah sistolnya yang atasnya lebih sama dengan 180, sementara yang tekanan darah diastoliknya lebih sama dengan 110. Masuk ke jenis hipertensi yang kedua, yaitu hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder, kalau ini ada penyebab dasarnya, jadi orang tersebut tidak ujuk-ujuk kena hipertensi. Misalnya, awalnya dia punya penyakit ginjal kronik, dia punya kelainan vaskuler atau pembuluh darah di ginjal, misalnya ada stenosis arteri renalis, kemudian dia ada kelainan hormonal, misalnya ternyata penderita feokromositoma, penderita Cushing syndrome, penderita hiperaldosteronisme primer gitu ya. Jadi ada kelainan-kelainan duluan yang muncul mendahului hipertensinya. Dan kalau kelainan tersebut dikoreksi, terkadang hipertensinya bisa sembuh. Ini yang dinamakan hipertensi sekunder. Jenis yang keempat, tadi udah prehipertensi, hipertensi esensial, hipertensi sekunder. Yang keempat adalah hipertensi emergensi. Nah, sesuai namanya nih, berarti ada kondisi gawat daruratnya. Ini kriterianya adalah hipertensi esensial atau sekunder yang derajat 3, jadi ya di atas 180-110 tadi, disertai dengan gangguan akut organ-organ vital. Contoh, misalnya jantungnya tiba-tiba ada serangan jantung plus tensi tinggi banget. Atau paru-parunya kerendam cairan, edema paru plus tensi tinggi banget. Atau misalnya terjadi stroke dengan kondisi hipertensi yang sangat tinggi, kemudian ada emboli paru misalnya, terus misalnya ada penyakit arteri perifer yang berat, atau gagal ginjal yang berat, yang mendadak karena tekanan darah yang mendadak tinggi. Itu dinamakan hipertensi emergensi. Jadi hipertensi berat, derajat 3 dengan kerusakan organ. Yang kelima, ini istilahnya adalah white coat hipertensi, hipertensi jubah putih. Loh, kok namanya lucu dok? Betul, karena pasien ini dia mengalami hipertensi atau tensinya agak tinggi kalau dia dilakukan pengukuran di rumah sakit atau di klinik. Makanya kan ketemu tenaga kesehatan biasanya bajunya putih tuh. Jadi kalau melihat yang baju-baju putih dilakukan pengukuran tekanan darah, dia tekanan darahnya jadi tinggi. Jadi kalau di rumah dia santai-santai diukur tekanan darah normal. Jadi dia mengalami hipertensinya pada saat datang ke klinik untuk melakukan pengukuran saja. Kategori keenam yaitu hipertensi terselubung alias mask hypertension. Nah ini kebalikannya dari si white coat hypertension tadi. Kalau mask hypertension pada saat datang ke dokter diperiksa di klinik kesannya tekanan darahnya bagus. Tapi begitu dia di rumah diukur dengan home blood pressure monitoring, jadi monitoring tekanan darah di rumah, kok tekanan darahnya tinggi-tinggi, sering di atas 140-90 bahkan lebih dari itu. Sementara kalau di klinik tiap kali ke dokter tuh normal-normal aja. Ini juga ada ternyata pasiennya. Yang ketujuh, hipertensi gestasional. Nah, sesuai dengan namanya, gestasional ini berarti orang hamil ya. Jadi ibu hamil dikatakan
hipertensi yang terkait murni gara-gara kondisi hamil itu kalau didapatkan peningkatan tekanan darah 140/90 ke atas di usia kehamilan 20 minggu ke atas, dan biasanya kalau memang murni hanya pada saat hamil, 6 minggu setelah persalinan tekanan darahnya akan kembali normal. Jadi kalau ibu hamil usia kehamilan misalnya 24 minggu tensinya mulai naik, terus setelah melahirkan dipantau 6 minggu tensinya kembali normal, ini masuk ke kategori hipertensi gestasional. Yang terakhir, ke-8, ini adalah hipertensi resisten. Wah, ini yang paling bikin saya pusing biasanya kalau misalnya di praktek klinik. Kriteria diagnosisnya gimana? Kalau pasien dengan hipertensi sudah diterapi dengan minimal 3 obat, dan 3 obat tersebut sudah ada golongan diuretik ya. Golongan diuretik itu adalah obat penurun tekanan darah yang efeknya bikin banyak kencing. Jadi sudah ada 3 obat, salah satunya diuretik, dan 3 obat ini dosisnya sudah maksimal yang bisa ditoleransi oleh pasiennya, tapi tensinya masih bandel, masih 140/90 ke atas. Nah, kalau ketemu pasien dengan ciri-ciri seperti itu, maka dikatakan ini hipertensi resisten. Butuh lebih banyak obat untuk mengendalikan tekanan darahnya, dan resiko kerusakan organ pun juga lebih tinggi pada pasien-pasien dengan hipertensi resisten ini. Jadi ternyata hipertensi itu ada banyak ya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah.